Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4 yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat, sehat ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi saat ini. Marilah sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, Bu Guru minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin berdoa. Bu Guru minta Mbak Esti untuk memimpin berdoa, teman-teman. Silahkan Mbak Esti. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Esti, Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, yuk kita sama-sama praktikkan tempat belajar kita masing-masing agar saat pelajaran berlangsung, kita menjadi fokus dan nyaman. Apakah anak-anak yang lain sudah hadir, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, nanti jangan lupa kalian presensi di link yang sudah Ibu Guru bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah hitungan kedua, kita mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah Cukup. Masih semangat ya anak-anak hari ini, meskipun masih panas ya mungkin. Nah, untuk mengetahui sejauh mana literasi membaca kalian, Bu Guru ingin tahu judul bacaan apa aja sih yang kalian baca di rumah. Pasti ada yang baca buku fiksi dan non-fiksi. Coba Mbak Ufa bisa menyampaikan judul yang dibaca. Buku cerita, Bu. Judul tentang kelinci dan buaya, Bu. Bagus, Mbak Mitri. Dongeng, Bu, tentang Taling Kundang. Mbak Kevita. Saya suka membaca buku tema, Bu. Bagus, masih pada semangat membaca ya anak-anak di rumah. Oke, Bu Guru akan menjelaskan pembelajaran kita kali ini tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran ketiga. Kalau kemarin kita membahas pada pembelajaran 2 yaitu tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, tetapi belum begitu rinci ya anak-anak. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di negeri kita Indonesia. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini, yang pertama nanti anak-anak dapat mensyukuri keragaman suku bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan rasa syukur berbagi keragaman suku bangsa dan bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat mengamati slide PowerPoint yang ditayangkan oleh Bu Guru. Anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai macam suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Kemudian, nanti anak-anak berdiskusi dengan teman satu kelompok melalui grup WhatsApp, akan menganalisis bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia itu apa aja. Sebelumnya, apa itu keragaman dan apa itu budaya? Ada yang tahu mungkin? Ada ya. Anak-anak bisa sambil membuka buku tema 7, subtema 3 pembelajaran 1 ya, di halaman ke-20. Nah, anak-anak, Indonesia ini memiliki banyak pulau dan sering disebut dengan negara kepulauan karena banyak pulau. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi tentang keragaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia, mari kita bersama-sama menyimak tayangan video berikut. Guru akan share screen video berikut ini. Karena keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010 kelompok etnik atau Nah, tadi adalah macam-macam bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian tadi sudah dibahas apa itu keragaman dan beberapa suku yang mendiami
di beberapa pulau Indonesia. Nah, keragaman atau keberagaman itu merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Adapun bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia itu ada suku, ras, agama, dan antar golongan. Ini masih sebagian sedikit saja anak-anak. Nah, kenapa Indonesia bisa dikatakan dengan negara yang banyak pulau? Ada yang tahu? Jadi Indonesia ini memiliki banyak pulau dan suku di Indonesia karena Indonesia itu terletak pada cincin api yang merupakan pertemuan antara dua lempeng aktif besar dunia. Nah, selain itu, letak astronomis Indonesia ini berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, sebelum kita memulai, Bu Guru ingin tahu anak-anak bisa menyebutkan pulau-pulau apa saja yang ada di Indonesia? Ada yang tahu pulau apa aja? Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Pulau Bali, Kalimantan. Benar sekali. Pintar semua ya anak-anak, jawabannya tepat sekali. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mengenal keragaman suku, bangsa, sosial, budaya di Indonesia. Setelah kalian mengetahui apa saja bentuk keragaman bangsa Indonesia secara singkat, coba tuliskan contoh dari bentuk keragaman lain yang ada di Indonesia. Nanti Bu Guru minta anak-anak membuat mind mapping dan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu Guru dalam bentuk kertas. Nanti kalian foto. Nah, foto nanti akan dikumpulkan melalui link yang akan dibagikan oleh Bu Guru. Selain itu, nanti anak-anak juga akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bentuk keragaman suku yang ada di Indonesia, lalu apa aja sih faktor penyebab keragaman di Indonesia? Nah, kalian bisa juga sambil membaca dan memahami pada buku siswa halaman 22 ya anak-anak. Berikut Ya, ini Bu. adalah faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, ada letak strategis wilayah Indonesia. Ada yang tahu kenapa letak strategis wilayah Indonesia memengaruhi keragaman masyarakat di Indonesia? Letak strategis Indonesia ini berada di 2 samudra dan 2 benua. Ada yang tahu apa 2 samudra itu? Samudra Hindia, Dan satu lagi samudra? Pasifik, Benar sekali, pintar. Kalau yang 2 benua, ada benua apa aja nih anak-anak? benua Australia dan Asia. Bagus, benar. Nah, Indonesia ini berada di tengah jalur-jalur lalu lintas perdagangan dunia. Nah, para pedagang ini tidak sekedar singgah atau sekedar tempat mendiami atau berjualan saja. Nah, itu mereka itu sambil membawa kebudayaan, adat istiadat, agama, dan sebagainya yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, anak-anak dapat menuliskan informasi baru yang didapatkan. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu Guru. Nah, ada yang tahu belum cara memperoleh informasi dalam sebuah teks atau menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam suatu bacaan? Maka yang pertama adalah membaca judul teks, yang kedua membaca teks dengan cermat, yang ketiga menentukan ide pokok setiap paragraf, kemudian menandai kata kunci yang menjadi kata kunci dasar untuk mengembangkan kalimat-kalimat yang akan dikembangkan. Yang terakhir, membuat draft pertanyaan setiap paragraf. Nah, untuk langkah-langkah kerjaannya, Guru akan menampilkan video bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Sebentar akan saya share screen.
terlebih dahulu ceritanya secara intensif, atau dengan teliti, atau dengan saksama. Nah, yang kedua, itu bisa membuat kerangka menggunakan kata-katanya. Ya, misalnya pembelajaran sebelumnya di teks fiksi, ya kita bisa menggunakan kata-katanya dengan menggunakan kata adik sila. Bisa disajikan dalam bentuk peta, bikinan, atau mapping. Nah, yang ketiga, kita membuat kesimpulan dari hasil mapping atau peta pikiran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yuk kita coba praktekkan bagaimana cara membentuk informasi dalam teks fiksi. Nah, itu tadi bagaimana cara menggali informasi dalam sebuah teks bacaan. Bu Guru ingin tahu nih, dari gagasan pokok tadi, apa sih informasi baru yang didapatkan tentang faktor penyebab keragaman masyarakat secara singkat saja. Mungkin ada yang mau menjawab? Letak strategis wilayah Indonesia, Bu. Ya, benar. Kemudian apa saja faktor penyebab yang kedua? Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga? Perbedaan kondisi alam, Yang keempat? keadaan transportasi dan komunikasi, Yang kelima? penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Ya, benar sekali. Nah, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, silahkan nanti anak-anak menjawab soal yang Ibu bagikan di LKPD dan sudah di-share di grup WhatsApp. Nah, bagaimana anak-anak belajar pada hari ini? Menyenangkan tidak? Kita telah belajar tentang Ya, baiklah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak, Bu. Jika tidak ada, untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk di pembelajaran ketiga, masih dalam subtema yang sama, yakni tentang keragaman budaya di Indonesia. Untuk penugasan di rumah, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang udah Ibu sampaikan. Yang pertama, membuat mind mapping tentang bentuk keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, menuliskan ide pokok pada bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul, anak-anak. Pada bisa kan? Bisa, Bu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Sangat sekali pelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum terakhir kita akan menutup perjumpaan pada siang hari ini, Bu Guru ingin tahu nih, apa sih yang kita pelajari tadi? Kita belajar tentang apa aja? Keragaman, Bu. Keragaman Indonesia, Bu. Budaya, agama. Betul, benar sekali. Ternyata masih pada fokus ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Silakan salah satu perwakilan dari teman-teman untuk memimpin berdoa. Mungkin Mbak Hera. Ada tidak ya Mbak Hera? Ada Bu, ada. Oke, silahkan dipimpin berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, alhamdulillah pelajaran pada siang hari ini sudah kita lewati, seru sekali dan menyenangkan. Kalian sangat luar biasa. Nah, Bu Guru akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran yang disampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu.